kadang-kadang persaingan global mampu mengadu-adu kita sebagai sesama anak bangsa. Na'udzubillah min dzalik. PKB mendukung sepenuhnya langkah-langkah pemerintah, terutama pengutamaan pembangunan infrastruktur di seluruh pelosok negeri guna menyiapkan daya saing, terutama dengan mendahulukan wilayah-wilayah yang selama ini terabaikan dan terlupakan untuk naik DPRD luar Jawa. Tadi sempat diskusi Pak dengan beberapa menteri dan mencoba memotret lebih jeli lagi daerah-daerah yang di pinggiran. PKB juga mendukung sepenuhnya tekad membangun Indonesia yang berbasis perbatasan dan pinggiran, termasuk juga andalan Pak Jokowi, Pak Presiden, yaitu pembangunan desa menjadi langkah mendongkrak percepatan pembangunan nasional dan daya saing kita. PKB mendukung sepenuhnya pengutamaan pembangunan manusia sebagai dasar bagi kemajuan dan kebangkitan Indonesia. Yang tadi tingkat IPM kita yang masih rendah, PKB juga mendukung sepenuhnya agenda reformasi tata kelola pemerintahan serta pemberantasan korupsi yang akan membuat kita semua siap dan kuat memiliki kesiapan menjadi negara yang berdaya saing tinggi. Tentu seluruh pembangunan tersebut harus menempatkan rakyat sebagai subjek dan mengikut sertakan partisipasi secara total. Seluruh keluarga besar PKB berada di masa bersama-sama masyarakat di bawah dan seluruh kekomponen yang ada, insya Allah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari semangat untuk memberikan pengabdian dan ketulusan. Bapak Presiden yang saya muliakan, insya Allah PKB akan senantiasa berada di samping Bapak Presiden. Untuk apa? Untuk tidak lagi ragu-ragu menggerakkan, mendorong, mengorganisir seluruh potensi yang kita miliki supaya betul-betul apa yang disebut tantangan yang begitu pelik, jahat, licik, kondisi global yang pahit ini bisa kita atasi secara mudah. Segenap keluarga besar PKB yakin dan percaya bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dan mampu serta akan tangguh menghadapi peliknya persaingan global yang ada di mata kita. Kami yakin dan percaya bahwa bangsa besar yang kita cintai ini akan sampai di tujuan yang kita impikan sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, yaitu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Segenap keluarga besar PKB yakin dan percaya Indonesia akan berhasil menaklukkan persaingan global dan menjadi pemenangnya. Kami optimis Pak Presiden, kita sedang menjemput Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara loh Cinawe toto tentrem adil makmur yang unggul dibanding negara-negara yang lainnya. Karena apa? Pak Presiden, pesimisme sudah hilang di dalam tubuh PKB. Dan kami bersama-sama akan siap, mari kita hilangkan pesimisme bersama Presiden di seluruh Indonesia. Kita atasi semua tantangan yang kita hadapi. Kita sebagai bangsa Indonesia semestinya juga akan terus optimis, sebab kita adalah bangsa besar yang memiliki modal untuk menang, modal untuk siap menghadapi peliknya persaingan itu. Kita memiliki seluruh kekuatan untuk menjadi negara besar. Indonesia merupakan negara yang pernah dan akan terus memiliki peradaban besar, baik di masa lalu maupun di masa yang akan datang. Indonesia juga merupakan negara yang memiliki kebudayaan besar berupa warisan-warisan kebudayaan yang menjadi kebanggaan dunia. Indonesia juga merupakan negara paling majemuk yang tentu menjadi kekuatan tersendiri. Suku bangsa kita merupakan suku bangsa yang terbesar, terbanyak, 583 bahasa daerah, berbagai potensi kultur akar yang kuat dan kokoh. Di tengah kehidupan yang majemuk itu,
kita tetap mampu bertahan dan kokoh tanpa kekerasan dan perpecahan sebagai NKRI. Siapa kita? NKRI. Holopes. Insya Allah. Ini menarik juga jadi slogan baru, Holopes Kuntul Baris. PKB. Enggak kompak. PKB. Belum apa-apa udah lemes. Hadirin hadirat sekalian, Bapak Presiden yang saya muliakan, itulah kesungguhan dan keseriusan kita untuk berbagai potensi keberagaman dan keragaman menjadi kekuatan. Apalagi masuknya sedikit terorisme, sudah tidak bisa lagi, kita akan kunci habis di masyarakat. Tidak ada pintu sedikit pun terorisme bisa mempengaruhi rakyat kita, dan alhamdulillah sampai hari ini kokoh tegak berdiri. Kita juga sudah membuat instruksi khusus pasca peristiwa Tamrin. Pokoknya warga NU, warga PKB harus menjadi motor yang ikut mendeteksi sedetil-detilnya potensi dari kekerasan dan teror. Tidak harus ngaku bin, nggak perlu. Yang penting bekerja sebagai kekuatan yang serius. Nanti kalau pingin penghargaan, PKB itu enak, tidak dihargai karena kerja kerasnya, oleh presiden nggak kurang dihargai, oleh menteri kurang dihargai, oleh bin tidak diakui misalnya, itu nggak apa-apa. Insya Allah diakui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerja, yang penting kerja. Untuk itu kita tidak akan lepas dari apa yang disebut NKRI dengan kekokohan kita Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika yang mampu menjadi kekuatan dan persiapan menghadapi daya saing global. Hadirin hadirat sekalian, Indonesia ini hari ini telah menjadi negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, terbaik di Asia Tenggara, dan itu terus menjadi bagian dari potensi kita setelah kita mengalami berbagai macam kemajuan demokrasi kita. Memang masih banyak evaluasi yang harus kita lakukan untuk memperbaiki kondisi demokrasi kita sehingga lebih kuat lagi, solid lagi, kokoh lagi, konsensus terus-menerus dengan baik, sehingga semua masalah bisa kita atasi demokrasi yang produktif, efisien, dan menghasilkan daya saing yang tinggi. Hadirin hadirat sekalian, Bapak Presiden yang saya muliakan, melalui berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dan dukungan partisipasi masyarakat, berbagai tantangan akan bisa kita atasi bersama. Berbagai persoalan yang menggelayut di tanah air kita bisa kita atasi. Dengan sistem demokrasi, berbeda dengan sistem demokrasi yang lain, kita akan mengarah di Indonesia ini, moga-moga. Berbeda dengan sistem demokrasi yang berkembang di berbagai belahan dunia, demokrasi di Indonesia harusnya sudah mulai kita manage, kita kelola, kita konsolidir lagi, sehingga demokrasi yang tumbuh di Indonesia adalah demokrasi Indonesia yang otentik, yaitu demokrasi Pancasila yang mengedepankan nilai-nilai kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bapak Presiden dan hadirin, PKB juga sudah kapok voting-votingan. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan itu, Pak Zul juga pernah cerita, sudah sama dengan Ibu Mega di PDIP, voting saingan, berantem, kemudian ngambek satunya, itu tidak bijak sama sekali. Kita kembali kepada demokrasi Pancasila, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oleh karena itu internalnya, eksternalnya, kita mengajak semua kekuatan bangsa, mari kita konsolidir demokrasi kita untuk kita benahi, terutama isu amandemen Undang-Undang Dasar 45, Pak Zul. Mari kita jalankan dengan satu niat, mengkonsolidir demokrasi dengan karakter kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin hadirat sekalian, Indonesia yang merupakan negara dengan berbagai potensinya, kepulauan yang besar,
dan terus-menerus. Ya pemirsa, itulah tadi sambutan yang disampaikan oleh Ketua Umum